Pak Karta, kepala desa Sukasari, dikenal sebagai sosok yang karismatik dan disegani. Wajahnya yang ramah dan tutur katanya yang lembut selalu mampu menenangkan warga. Istrinya, Bu Darmi, adalah wanita sederhana yang selalu mendukungnya. Kehidupan rumah tangga mereka tampak harmonis, walaupun sebenarnya sudah lama terasa hamba. Rutinitas sehari-hari yang monoton, serta kesibukan Pak Karta sebagai kepala desa, menciptakan jarak di antara mereka. Di desa Sukasari tinggal juga seorang janda muda yang cantik jelita bernama Nyi Inah. Suaminya meninggal beberapa tahun lalu, meninggalkan Nyi Inah dengan seorang anak kecil. Nyi Inah dikenal ramah dan baik hati, sering membantu warga yang membutuhkan. Namun, di balik senyumnya yang manis, tersimpan kesedihan yang mendalam. Pertemuan Pak Karta dan Nyi Inah terjadi secara tidak sengaja. Pak Karta sedang meninjau lokasi pembangunan jalan desa, dan Nyi Inah kebetulan sedang melewati tempat itu. Percakapan singkat mereka berlanjut menjadi perbincangan yang lebih panjang. Pak Karta terpesona oleh kecantikan dan kelembutan Nyi Inah. Nyi Inah sendiri merasa terharu dengan perhatian dan kebaikan Pak Karta. Pertemuan-pertemuan mereka semakin sering. Awalnya hanya sebatas obrolan ringan, namun lama-kelamaan benih-benih cinta mulai tumbuh di antara mereka. Pak Karta merasa menemukan kembali semangat dalam hidupnya yang telah lama hilang. Nyi Inah merasa diperhatikan dan dicintai setelah sekian lama hidup sendiri. Suatu malam, di bawah cahaya bulan purnama, Pak Karta dan Nyi Inah akhirnya terjerat dalam pelukan mesra. Mereka tak mampu lagi menahan perasaan yang telah lama mereka pendam. Perselingkuhan itu dimulai. Keduanya menikmati waktu-waktu bersama, jauh dari sorotan mata warga desa. Mereka berhati-hati, menjaga rahasia mereka dengan ketat. Namun, bisikan-bisikan mulai beredar di antara warga, menciptakan ketegangan yang tak terlihat tetapi terasa. Kehidupan Pak Karta dan Nyi Inah yang tampak damai di permukaan, sesungguhnya dipenuhi dengan kecemasan dan rahasia yang membayangi. Keharmonisan desa Sukasari mulai terusik oleh sebuah rahasia yang tersimpan rapi. Waktu terus berlalu. Perselingkuhan Pak Karta dan Nyi Inah berlangsung cukup lama, terselubung rapi di balik aktivitas keseharian desa. Keduanya sangat berhati-hati, menjaga agar hubungan gelap mereka tidak tercium oleh siapapun. Pertemuan-pertemuan rahasia dilakukan di tempat-tempat terpencil, di saat-saat yang memungkinkan. Namun, semakin lama, semakin sulit bagi mereka untuk menyembunyikan perasaan mereka. Tatapan mata mereka, ucapan-ucapan halus, dan perhatian kecil yang tak terduga menunjukkan adanya ikatan yang lebih dari sekadar persahabatan. Nyi Inah, dengan kecerdasannya, selalu mampu mengimbangi kesibukan Pak Karta. Ia memahami tuntutan jabatan Pak Karta sebagai kepala desa dan selalu mendukungnya. Ia menjadi tempat Pak Karta berkeluh kesah, tempat ia melepaskan beban pikirannya. Di sisi Nyi Inah, Pak Karta memberikan perhatian dan kasih sayang yang selama ini ia rindukan. Ia merasa dihargai dan dicintai, perasaan yang telah lama hilang dari hidupnya. Hubungan mereka bukan sekadar pertemuan fisik, ada ikatan emosional yang kuat di antara mereka. Mereka berbagi cerita, cita-cita, dan mimpi-mimpi. Mereka merasa saling melengkapi, saling memahami. Di tengah-tengah kesibukan dan rahasia yang mereka jaga, terdapat sebuah kedamaian tersendiri yang hanya mereka berdua rasakan. Namun, kedamaian itu rapuh, seperti benang yang terentang tipis. Ia bisa putus kapan saja. Desas-desus tentang kedekatan mereka semakin santer terdengar di desa. Beberapa warga mulai curiga, mengamati setiap gerak-gerik Pak Karta dan Nyi Inah. Tatapan-tatapan penuh arti mulai tertuju kepada mereka. Ketegangan mulai terasa, menciptakan suasana yang tidak nyaman bagi keduanya. Suatu hari, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Sebuah surat anonim yang berisi tuduhan perselingkuhan Pak Karta dan Nyi Inah ditempel di papan pengumuman desa. Surat itu ditulis dengan bahasa yang kasar dan penuh fitnah. Surat itu menjadi pemicu gejolak di desa Sukasari. Bagaimana Pak Karta dan Nyi Inah akan menghadapi situasi ini? Akankah rahasia mereka terbongkar? Dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Surat anonim itu menjadi bahan perbincangan hangat di desa Sukasari. Suasana desa yang tadinya tenang, kini dipenuhi dengan bisikan-bisikan dan tatapan curiga. Pak Karta, yang awalnya tenang, mulai merasakan tekanan. Ia harus segera meredam gejolak yang ditimbulkan oleh surat itu, sebelum tuduhan tersebut berdampak buruk pada reputasinya dan stabilitas desa. Pada rapat desa berikutnya, Pak Karta menghadapi warga dengan wajah tegar. Ia membantah tuduhan dalam surat anonim tersebut dengan tegas, namun tetap dengan sopan dan bijaksana. Ia menjelaskan bahwa surat tersebut merupakan fitnah yang bertujuan untuk memecah belah persatuan desa. Ia mengajak warga untuk tetap tenang dan
dan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang belum tentu kebenarannya. Meskipun Pak Karta membantah dengan lantang, beberapa warga masih ragu. Tatapan curiga masih tertuju padanya, terutama kepada hubungannya dengan Nyi Inah. Pak Karta menyadari bahwa membantah saja tidak cukup. Ia harus memberikan bukti yang meyakinkan kepada warga. Dengan bantuan beberapa tokoh masyarakat yang masih mempercayainya, Pak Karta berupaya mencari tahu siapa dalang di balik surat anonim tersebut. Mereka menyelidiki, mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Proses penyelidikan ini membutuhkan waktu dan kesabaran. Pak Karta harus tetap tenang dan bijaksana agar tidak menambah kekacauan di desa. Sementara itu, Nyi Inah juga merasakan tekanan yang luar biasa. Ia khawatir hubungannya dengan Pak Karta akan terbongkar. Ia mencoba untuk tetap tenang dan memberikan dukungan kepada Pak Karta. Ia percaya bahwa kebenaran akan terungkap pada waktunya. Setelah beberapa hari penyelidikan, akhirnya terungkaplah dalang di balik surat anonim tersebut. Ternyata pelakunya adalah seorang warga yang iri hati kepada Pak Karta karena merasa tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari kepala desa. Warga tersebut memiliki dendam pribadi kepada Pak Karta. Dengan terungkapnya pelaku, suasana di desa mulai mereda. Warga yang tadinya ragu, kini kembali mempercayai Pak Karta. Mereka menyadari bahwa tuduhan perselingkuhan tersebut hanyalah fitnah belaka. Namun, bekas luka di hati Bu Darmi belum sepenuhnya sembuh. Ia masih menyimpan kecurigaan terhadap suaminya dan perselingkuhan Pak Karta dan Nyi Inah. Meskipun telah lolos dari kecurigaan warga, tetap menjadi rahasia yang membebani hati mereka. Pilkada desa semakin dekat. Suasana politik di desa Sukasari memanas. Lawan politik Pak Karta, Pak Jaka, memanfaatkan kesempatan ini untuk menjatuhkan Pak Karta. Pak Jaka, yang selama ini menyimpan dendam kepada Pak Karta, mencari celah untuk mengungkap rahasia perselingkuhan Pak Karta dengan Nyi Inah. Pak Jaka dan timnya mengintai Pak Karta dan Nyi Inah. Mereka mengikuti setiap gerak-gerik keduanya, menunggu momen yang tepat untuk mengungkap rahasia tersebut. Kesempatan itu datang ketika Pak Karta dan Nyi Inah bertemu secara diam-diam di sebuah rumah kosong di pinggir desa. Pak Jaka dan timnya langsung menyerbu rumah kosong tersebut. Mereka memergoki Pak Karta dan Nyi Inah dalam keadaan yang sangat memalukan. Pak Jaka langsung berteriak, mengumumkan perselingkuhan Pak Karta kepada warga sekitar. Warga desa yang mendengar teriakan Pak Jaka berbondong-bondong datang ke lokasi tersebut. Mereka terkejut dan marah ketika melihat Pak Karta dan Nyi Inah tertangkap basah. Suasana menjadi kacau. Warga desa mengepung rumah kosong tersebut. Sebagian besar warga marah dan mengecam tindakan Pak Karta. Mereka tidak menyangka kepala desa yang selama ini mereka hormati ternyata melakukan perselingkuhan. Beberapa warga bahkan mengancam akan melaporkan Pak Karta kepada pihak berwajib. Pak Karta dan Nyi Inah tertunduk malu. Mereka tidak menyangka perselingkuhan mereka akan terbongkar dengan cara yang memalukan. Seperti ini, Pak Karta mencoba menjelaskan. Namun warga sudah terlanjur marah dan tidak mau mendengarkan penjelasannya. Nyi Inah hanya bisa menangis, merasa sangat bersalah atas apa yang telah terjadi. Di tengah kekacauan tersebut, Bu Darmi tiba di lokasi. Ia sangat terpukul ketika melihat suaminya tertangkap basah berselingkuh. Hati Bu Darmi hancur berkeping-keping. Ia tidak menyangka suaminya tega mengkhianatinya. Bu Darmi hanya bisa menangis terseduh-seduh, merasakan sakit hati yang luar biasa. Kejadian ini berdampak besar pada pilkada. Reputasi Pak Karta hancur. Ia tidak mungkin lagi memenangkan pilkada. Pak Jaka, lawan politiknya, dengan mudah memenangkan pilkada tersebut. Pak Karta harus menerima kenyataan pahit atas perbuatannya. Ia kehilangan jabatannya sebagai kepala desa, kepercayaan warga, dan juga keluarganya.